Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansuril mujahidin wa rahmil mustad'afin wa dammir a'da' ad-din wa tmis 'ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Ma'alimus Sunnah karya Syekhuna Ahmad Saleh Asy-Syami hafizahullah ta'ala wa fakka asrah. Dan kita masih mempelajari tentang at-tibbu war-ru'ya, pengobatan dan tentang mimpi. Pada pasal yang pertama kita mempelajari tentang al-mardha, orang-orang yang sakit, dan sudah sampai pada bab yang keempat. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babu thawabis sabri 'alal maradi, bab pahalanya sabar atas sakit. Jadi kalau kita sakit kemudian sabar, itu ada pahala yang sangat besar. Seandainya tidak sabar, bagaimana? Diperselisihkan oleh para ulama. Apakah sakit itu sendiri menggugurkan dosa, ataukah perlu ada sabar? Sebagian ulama berpendapat sakit itu sendiri untuk orang beriman menggugurkan dosa tanpa harus ada syarat sabar. Sebagian lain berpendapat adanya pengguguran dosa kalau ada sabar. Saya mengikuti pendapat pertama. Meskipun tidak bisa sabar, yang penting tidak gersulo terhadap atau tidak jadi tidak murka terhadap takdir dari Allah, maka masih insya Allah digugurkan dosa-dosanya. Tapi kalau kita hadapi dengan sabar, maka selain gugur dosanya juga mendapatkan pahala yang besar. Nah, pahalanya apa? Mari kita baca 2854. Hadis muttafaqun alaih dari Atha bin Abi Rabah. Dia mengatakan, qala li Ibnu Abbas, berkata kepada saya Ibnu Abbas, hala urika, maukah saya tunjukkan kepada engkau imra'atan, seorang wanita min ahli jannah, termasuk dari ahli jannah. Qultu, saya mengatakan, bala, ya. Qala, maka Ibnu Abbas mengatakan, hadhil mar'atus sauda, ini perempuan yang hitam ini, sambil dia menunjuk kepada seorang perempuan yang hitam. Atatin Nabiya, dia datang kepada Nabi SAW. Faqalat, dia mengatakan, inni usra, sesungguhnya saya itu terjatuh atau terbanting. Maksudnya dia itu memiliki penyakit ayan, ya. Namanya orang sakit ayan biasanya tiba-tiba jatuh sendiri. Wa ini, dan sesungguhnya aku ini atakasyaf, aku tersingkap. Nah, jadi karena terjatuh kondisinya tidak karuan, akhirnya kadang-kadang auratnya terlihat. Fad'ullaha li, maka doakanlah kepada Allah untuk saya supaya saya tidak sakit ayan lagi. Qala, beliau mengatakan, in syi'ti, jika kamu mau, sabarti, kamu sabar terhadap penyakit ayan ini, walakil jannah, dan bagimu surga. Wa in syi'ti, dan jika kamu mau, da'atullah, saya akan doa kepada Allah, ayu afiyaki, untuk menyembuhkan kamu. Faqalat, maka perempuan itu mengatakan, asbir, saya pilih sabar saja. Faqalat, lalu dia mengatakan lagi, inni atakasyaf, sesungguhnya saya tersingkap. Fad'ullaha li, maka doalah kepada Allah untuk saya, alla atakasyaf, supaya saya tidak tersingkap. Fada'alaha, lalu Nabi pun mendoakan untuk perempuan tersebut. Nah, ini hadis menunjukkan bahwa kalau kita punya penyakit ayan ataupun ujian-ujian yang lain dan kita sabar, maka pahalanya adalah jannah atau surga. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Apabila kita mendapatkan musibah, termasuk di antara musibah adalah sakit, maka hendaklah selain menggugurkan dosa-dosa, hendaklah sakit itu menyebabkan kita masuk jannah. Dengan cara apa? Sabar. Karena dengan sebab sabar Allah ridho. Kalau ridho masuk jannah. Ya, jadi alurnya dengan sebab sabar Allah apa? Ridho. Dengan sebab mendapat ridho Allah maka pasti masuk ke dalam jannah. Itu kalau mau diurutkan seperti itu. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain. Rasulullah bersabda, wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau menyukai suatu kaum, Allah kasih ujian kepada mereka. Faman radiya falahu ridha. Siapa yang ridha dengan ujian dari Allah, dia mendapatkan ridha Allah. Nah, kalau sudah dapat ridha Allah, masuk ke dalam jannah. Ini hadis sahih riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya ada seorang perempuan dijamin masuk jannah, dan dia ini tidak termasuk dari 10 orang yang dijamin masuk surga, yang istilahnya adalah al-ashrah al-mubasyarah. Berarti yang dijamin masuk surga di antara sahabat Nabi tidak hanya 10. Adapun yang disebutkan 10 itu karena 10 orang itu nama-namanya langsung disebutkan Nabi dalam satu majelis. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan seterusnya. Nah, Imam Munawi pernah mengatakan al-ishrun al-mubasyarun. Ada 20 orang yang dijamin masuk surga. Akhirnya saya kumpulkan hadis-hadis yang berisi jaminan terhadap seseorang masuk surga, termasuk hadis ini, Pak. Ternyata setelah saya kumpulkan, saya temukan as-salathun, ada 30 orang yang dijamin masuk surga. Karena itu silahkan dibaca buku saya yang judulnya as-salathun al-mubasyarun, 30 orang dijamin masuk surga. Tetapi tepatnya itu ada 33 orang. Salah satu dari 33 orang ini adalah perempuan hitam yang disebutkan dalam hadis ini. Kemudian hadis ini menunjukkan bolehnya kita itu menyebutkan al-mar'atus sauda, seorang wanita hitam, gak apa-apa. Yang penting tujuannya bukan untuk menghina. Jadi kita mengatakan bapak yang tinggi, bapak yang pendek, bapak yang gendut, bapak yang kurus, gak apa-apa. Yang penting tujuannya bukan mengejek. Ini sudah disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, At-Tawil Al-Qasir, atau At-Tawil Wal-Qasir. Apa kalimatnya itu ya? Dzikrin nas. Bolehnya kita itu dzikrin nas, menyebutkan manusia sesuai dengan sifat-sifatnya. Babu ma yajuzu min dzikrin nasi. Bab bolehnya menyebut manusia nahwa qaulihim, seperti misalnya mengatakan At-Tawil, bapak yang tinggi, wal qasir, bapak yang pendek. Memang karena pendek, nggak apa-apa, supaya orang tahu nih. Ada Ustaz Abu Zaidan yang mana? Karena ada 2 kan. Oh, itu yang krempeng. Nah, boleh Pak. Yang penting ketika panjenengan mengatakan krempeng itu tidak meremehkan. Kalau tujuan panjenengan meremehkan, nah di situ dosa. Kemarin saya lewat di Losari, itu ada tulisan mie ayam Pak Duwur. Nah, mungkin karena dia itu orangnya tinggi. Nah, kalau dalam hadis itu ada Imam Humaid At-Tawil. Nah, ternyata ada di Indonesia Pak Duwur. Nah, itu mirip kayak itu, nggak apa-apa. Berikutnya babu sawabi, bab pahalanya man, orang yang zahaba, lenyap, basoruhu, matanya, maksudnya menjadi buta padahal sebelumnya melihat. 2855 riwayat Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, qala, berkata. Ini berarti hadis qudsi atau rabbani atau ilahi atau marwi, ada 4 nama. Idza talaitu, apabila aku menguji abdi hambaku bihabibatihi, dengan kedua yang dia cintai, maksudnya mata. Fasabaru, lalu dia sabar. Awwatuhu, saya mengganti kepada dia, minhuma, dari kedua mata tadi, al jannah, dengan surga. Yuridu, yang beliau maksud adalah ainaihi, kedua mata. Jadi mata itu namanya 3 Pak. Yang pertama ain, tentu saja ya. Yang kedua habib,
sesuatu yang dicintai. Semua kita pasti cinta dengan mata kita. Maka kalau mata kotor pasti kita bersihkan, ya. Pelupuknya kotor kita bersihkan. Kemudian mata nggak jelas kita kasih kacamata. Nama yang lain adalah karimah. Dan ini kita temukan dalam hadis yang lain, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salabtu karimataihi." Orang yang saya cabut dua karimahnya, dua hal yang sangat mulia bagi dia, maka saya akan ganti dengan surga. Ini hadis riwayat Baihaqi. Di antara ulama-ulama yang buta matanya, satu Al-Imam Ibnu Abbas, matanya buta di akhir hayatnya. Dua, Al-Imam At-Tirmidzi, matanya buta di akhir hayatnya. Tiga, Imam Munawi, matanya buta, tidak bisa melihat saking banyaknya mutolaah atau membaca kitab pada malam hari. Zaman dulu kan masih sederhana, ya, belum ada lampu-lampu gini. Nah, jadi mungkin baca kitabnya pakai tindir lampu dan sebagainya, ya. Karena keseringan baca malam hari, akhirnya lama-lama matanya nggak jelas, akhirnya buta. Sehingga beliau kemudian di akhir hayatnya nulis kitab itu yang nulis anaknya. Dia hanya mendiktekan, ilmunya sudah di kepala, sudah nggak bisa nulis lagi karena matanya buta. Suruh anaknya, kamu tulis, ya. Beliau tidur saja, kemudian beliau mendiktekan. Masya Allah. Di antara yang buta adalah saudara kita Ustadz Abdul Rahim dari Jogja. Dia hafal 30 juz dengan 10 macam qiraat. Dia kuasai semuanya. Setelah dia mendapatkan sanad 10 macam qiraat, dia kuasai 10 qiraat Quran, kemudian Allah jadikan buta sehingga tidak bisa melihat maksiat lagi. Nah, ini maka dia bersyukur kepada Allah, ini tanda Allah senang kepada saya, kata dia. Terima dengan ujian tersebut. Ini orang-orang baik, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia sabar, maka pahalanya surga. Mudah-mudahan mata kita semuanya dijaga oleh Allah dan kita mendapatkan surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Jadi mendapatkan surga tidak harus buta, Pak. Nah, maka kita boleh apa? Berdoa seperti ini tadi. Berikutnya babu iyadatil maridi, menjenguk orang sakit, wa du'a ilahu, dan mendoakan untuk orang sakit. Jadi ada dua sunnah, ya. Sunnah pertama, orang sakit dijenguk. Sunnah yang kedua, didoakan. Sehingga kalau kita tidak bisa menjenguk, maka minimal kita mendoakan. Mendoakan bisa dua macam. Mendoakan secara langsung kepadanya, kalau lewat WA berarti kita kirim lewat WA. Bisa juga mendoakan secara ghaib, yaitu tidak diketahui dia. Yang penting kalau ada orang sakit itu jangan sampai dua sunnah ini tidak kita lakukan sama sekali. Menjenguk orang, mendoakan juga tidak. Nah, jangan sampai. Kalau bisa dua-duanya dilakukan, menjenguk, mendoakan. Kalau tidak bisa menjenguk karena aktivitas banyak, orangnya jauh mungkin, nah, maka minimal panjenengan doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita doakan tanpa dia ketahui, doanya lebih mustajab. 2856 muttafaqun alaih, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apabila mendatangi orang yang sakit atau didatangkan orang yang sakit, maka beliau mengucapkan adhibil basa, lenyapkanlah penyakit, rabban nasi, wahai pemeliharanya manusia, isfi, sembuhkanlah, wa anta, dan engkau itu asyafi, zat yang menyembuhkan, la syifaa, tidak ada kesembuhan illa syifauka, kecuali kesembuhan darimu, syifaan, dengan kesembuhan, la yughadiru, yang tidak meninggalkan saqaman, sakit. Hadis ini menunjukkan bahwa disunnahkan kita mendatangi atau menjenguk orang yang sakit. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam orangnya sangat-sangat tawadhu, sehingga beliau itu mau menjenguk murid-murid beliau yang sakit. Mardahum, karena adalah Nabi ya'ti du'afa'ul muslimin, mendatangi orang-orang lemah, orang-orang miskin dari antara umat Islam, menziarahi mereka, menjenguk orang-orang sakit mereka, menghadiri jenazah-jenazah mereka. Hadis riwayat Abu Ya'la sahih. Ini tawaduknya Nabi SAW. Kemudian cara mendoakan orang yang sakit, hendaklah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan Rabban nas antas syafi. Ini pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata-kata syafi ini diperselisihkan oleh para ulama, apakah ini termasuk nama Allah atau bukan.
Karena ini diperselisihkan, maka paling bagus kita mencari jalan yang aman. Tidak usah kita menjadikannya sebagai nama. Misalnya kita punya anak namanya Abdus Syafi, nggak usah ya. Diganti saja Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Pokoknya nama-nama yang sudah disepakati ini nama Allah. Kalau Asy-Syafi ini sebagian ulama mengatakan ini nama Allah, sebagian ulama mengatakan ini sifat Allah. Nah, bedanya nama dengan sifat apa? Qaidahnya mengatakan babu as-sifati awsa min babil asma'i. Bab tentang sifat Allah itu lebih luas daripada bab tentang nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau nama, kita harus menyebut nama Allah, ada dasar, ada dalil. Tapi kalau sifat, bebas kita menyebut Allah dengan sifat-sifat yang memang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyembuhkan, berarti kita sifati Engkau penyembuh. Allah yang menurunkan hujan, maka kita sifati Allah penurun hujan. Nah, boleh mensifati Allah, bebas. Yang penting sifatnya memang betul-betul dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masalah nama, jangan sebut nama kecuali memang ada dasarnya. Istilahnya itu tauqifi, harus ada dalilnya yang jelas bahwa itu nama Allah Subhanahu wa taala. Maka Asy-Syafi'i ini termasuk Al-Qadim ya, nama Allah yang diperselisihkan. Al-Qadim termasuk Al-Hadi. Nah, ini nama Allah yang diperselisihkan. Sehingga lebih bagusnya tidak dikasih nama Abdul Qadim atau Abdul Hadi. Kalau sudah terlanjur, ya bagaimana lagi? Ya, sudah terlanjur, dan ada sebagian ulama mengatakan ya sudah. Tapi kalau belum terlanjur, maka paling bagusnya nama-nama yang diperselisihkan ini kita hindari. Berikutnya 2857 riwayat Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu, dia mengatakan ada seorang gulamun, budak Yahudi yang dia itu yakhdimun Nabi, melayani, menjadi pembantu Nabi SAW. Lalu dia sakit. Lalu Nabi SAW mendatangi dia, menjenguk dia. Lalu beliau duduk di dekat kepalanya anak tadi. Nah, ini caranya kita menjenguk orang sakit. Duduknya di dekat kepalanya, bukan di dekat kakinya. Karena orang sakit biasanya lemah. Kalau orang sakit lemah, kita ngomong sementara kita jauh dari kepalanya, dari telinganya, dari mulutnya, nanti kasihan dia jawabnya harus keras suaranya. Atau mungkin kita akan salah paham mendengar ucapan dia. Dekati kepalanya, sehingga kita tidak perlu ngomong keras-keras, dan dia juga tidak perlu ngomong keras-keras. Faqala lahu, lalu Nabi bersabda kepada anak tadi, aslim, masuk Islamlah. Maka dia pun melihat kepada bapaknya itu ada di hadapan dia. Maka bapaknya mengatakan kepada anaknya tadi, ati' Abul Qasim, taatilah Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun masuk Islam. Lalu Nabi SAW keluar dalam keadaan beliau mengucapkan Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, alladzi anqadahu, yang sudah menyelamatkan dia, minan nari, dari api neraka. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang sakit pun, orang kafir pun, apabila sakit boleh kita jenguk. Tapi beda Pak, kalau orang muslim maka kita jenguk, langsung kita doakan. Tapi kalau orang kafir kita jenguk, yang paling penting adalah didakwai. Maka di sini Nabi SAW tidak disebutkan mendoakan. Bisa jadi mendoakan, bisa jadi tidak. Yang disebutkan adalah yang paling penting, yaitu didakwai. Dan ini juga dilakukan oleh Nabi kepada pamannya sendiri, Abu Thalib. Ketika sakit keras, hampir mati, maka Nabi mengatakan qul la ilaha illallah. Beliau tidak mengatakan wahai pamanku semoga kamu sembuh, enggak, tapi ucapkanlah la ilaha illallah. Ini yang paling penting untuk orang yang kafir tersebut. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan selain Imam Bukhari, riwayat Abu Dawud, ada tambahan bi, anqadhahu bi, Allah menyelamatkan orang ini dengan perantaraan saya. Jadi yang menyelamatkan dia sehingga masuk Islam itu bukan Nabi. Nabi hanya perantara saja. Yang menyelamatkan dia akhirnya masuk Islam itu Allah.
Seandainya Allah tidak kasih taufik kepada dia, meskipun Nabi sudah kesel ngomong kepada orang tadi masuk Islam lah, tetap tidak akan masuk Islam. Nah, yang unik di sini, Yahudinya ini menyuruh anaknya untuk taat kepada Nabi, sementara dia tidak masuk Islam. Jadi dia suruh anaknya masuk Islam, tapi dia sendiri melupakan dirinya sendiri. Itulah yang disebutkan di dalam Al-Quran, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Demikian juga termasuk apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Surat Al-Baqarah ayat 44. Atamuruna an-nasa bil birr, apakah kamu menyuruh manusia dengan kebaikan masuk Islam, wa tansawna anfusakum, sementara kalian lupakan diri kalian, wa antum tatlunal kitab, padahal kalian itu membaca Alkitab. Maka orang-orang Yahudi itu salah satu ciri-cirinya yang sangat jelas itu adalah mereka punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Karena itu kalau kita tidak mengamalkan ilmu, maka kita menyerupai orang-orang Yahudi. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Karena itu kita niatkan kita mempelajari hadis-hadis ini untuk kita amalkan supaya kita tidak termasuk seperti orang-orang Yahudi. 2858 riwayat Imam Muslim dari Thauban radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muslim, sesungguhnya orang muslim, idza ada, apabila menjenguk akhahul muslim, saudaranya sesama muslim, lam yazal, tidak henti-hentinya dia itu fi khurfatil jannah, pada petian-petian surga, yaitu buah-buah yang dipetik dari surga, hatta yarji, sampai dia pulang. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, man ada maridan, barang siapa yang menjenguk orang sakit, lam yazal fi khurfatil jannah, tidak henti-hentinya di dalam petikan surga. Maka ditanyakan, ya Rasulullah, apa itu khurfatul jannah? Beliau mengatakan, janaha, petikan-petikannya atau buah-buah yang dipetiknya. Kalau kebun itu makhraf, pakai mim. Kalau mimnya dihapus menjadi khurfah, itu yang dipetik. Jadi kalau tempatnya makhraf pakai mim, buahnya maka mimnya dihapus menjadi khurfah. Maksud hadis ini apa? Kalau kita masuk di kebun surga, itu kan buahnya lebat sekali, Pak. Sehingga kalau kita berada di kebun surga itu pasti metik terus, metik. Karena banyak dan beraneka ragam. Nah, ketika kita menjenguk orang sakit, itu kita senantiasa memetik rahmat Allah, mendapat rahmat Allah terus menerus, seperti kalau kita berada di kebun surga, kita akan terus menerus memetik buah. Jadi ini tasbih, ya, penyerupaan. Bukan berarti kalau kita menjenguk orang sakit kita pulang membawa buah, enggak, ya, tangan kita tetap kosong, Pak. Tangan kita enggak ada buahnya. Karena ini adalah apa? Tasbih, penyerupaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya 59 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ada maridan, siapa yang menjenguk orang sakit, lam yahdur ajaluh, yang belum datang ajalnya, faqala indahu, lalu mengatakan di hadapan orang sakit tadi, sab'a mirarin, 7 kali, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak, aku minta kepada Allah yang agung, pemelihara singgasana yang juga agung, bahwasanya Allah itu menyembuhkan engkau. Nah, maka illa, kecuali pasti, afallahu, Allah menyembuhkan dia min dalikal marad, dari penyakit tersebut. Hadis ini menunjukkan fadilahnya membaca doa seperti ini, tapi harus diulang 7 kali, Pak. Kalau kita hanya membaca 3 kali, maka fadilahnya belum tentu kita dapatkan. Tapi kalau 7 kali, pasti fadilahnya ada. Karena yang menjanjikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus yakin, percaya. Bagaimana kalau kita baca 8 kali atau lebih dari 7 kali? Nah, di sini ada 2 pendapat ulama. Sebagian ulama berpendapat kalau ditambahi maka fadilahnya sudah tidak seperti kalau 7, karena itu jangan ditambah. Sebagian lagi ulama berpendapat kalau ditambahi fadilahnya tetap, karena kalau kita membaca 8 itu sudah membaca 7. Nah, berarti apa? Sudah dapat fadilahnya.
Saya menggabungkan dua pendapat ini, maka saya mengatakan wallahu alam, kalau kita sengaja menambah-nambahi maka fadilahnya tidak dapat. Tapi kalau tidak kita sengaja, maka insya Allah fadilahnya tetap dapat. Jadi misalnya kita sengaja, saya pilih 8 saja, 7 kurang marem, nah, malah nggak dapat Pak. Nabi saja mengajari 7, malah kita maremnya 8. Seolah-olah kita lebih pintar daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini seandainya kita tidak bisa berada di hadapan dia, maka mudah-mudahan kita doa di rumah kita tanpa diketahui 7 kali, kita baca 7 kali, mudah-mudahan juga fadilahnya sama. Pasti sembuh dengan syarat memang dia belum tiba waktu kematiannya. Bab yang ketujuh, bab karahiyati, bab makruhnya tamannil maut, berangan-angan kematian. 60 hadis muttafaqun alaih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna, betul-betul jangan berangan-angan, ahadukum, salah satu kalian, al mauta, kematian, min durin, dari kemadaratan, asabahu, yang menimpa dia. Fa in kana, maka jika adalah dia itu la budda, harus fa'ilan, melakukan hal tersebut, falyaqul, maka adalah dia mengucapkan, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkan saya selama kehidupan itu lebih baik untuk saya, dan wafatkan saya apabila wafat itu adalah lebih baik untuk saya. Jadi maksudnya kita pasrahkan kepada Allah, karena Allah yang lebih tahu. Bisa jadi hidup kita lebih baik daripada mati, ya berarti hidup saja. Bisa jadi mati lebih baik daripada hidup, ya berarti mati saja. Karena itu kalau kita kematian kerabat, maka sedihnya jangan keterlaluan Pak. Bisa jadi memang kematian untuk dia lebih baik, sehingga Allah matikan. Misalnya anak kita mati belum balik, ya Allah lebih tahu bahwasanya lebih bagus memang dia mati. Karena kita kan nggak tahu kan anak kita nanti gede jadi apa. Kalau jadi alim ya alhamdulillah. Kalau jadi orang yang dugal gimana? Malah kita jadi susah sendiri jadi orang tua, membuat malu orang tua. Nah, maka sebelum dia terjadi seperti itu dimatikan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya malah alhamdulillah kita tidak mendapatkan suatu ujian yang lebih besar daripada itu. Jadi pokoknya sama Allah itu husnudzan. Kata kuncinya bahwasanya Allah itu adalah al-barru ar-rahimu. Allah itu maha baik, maha kasih sayang. Pokoknya apapun yang dilakukan Allah, kita harus mengembalikan kepada al-barur rahim. Saya sudah menikah dengan istri saya lama, nggak hamil-hamil. Yes, al-barur rahim. Saya sudah sakit, ini udah obat macam-macam saya coba tapi nggak kunjung sembuh. Yes, al-barur rahim. Pokoknya kalau kita pakai kata kunci ini nyaman, Pak. Tidak perlu apa? Sedih keterlaluan, karena kita paham bahwa Allah memang maha baik. Hukum dari berangan-angan kematian ini dibagi dua. Apabila sebabnya adalah madarat dunia, maka hukumnya adalah haram, tidak boleh. Karena itu karahiyati, makruh di sini maksudnya haram. Karena hukum asal dari larangan adalah haram. Apabila berangan-angan matinya ini karena kemadaratan agama, maka hukumnya adalah mubah, boleh. Karena sebagian sahabat Nabi justru berangan-angan mati gara-gara ada madarat agama. Saya kasih contoh dalam Sunan Abu Dawud. Iqbidni ilai, ya Allah matikan saya. Ini doa dari Salman Al-Farisi. Gara-gara apa? Gara-gara ada kaum-kaum yang mereka itu berpaling dari petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tetap berpuasa padahal mereka safar dalam keadaan keberatan untuk puasa. Semestinya kalau keberatan untuk puasa tidak usah memaksa-maksakan diri. Nah, ini orang-orang yang berpaling dari sunnah Nabi seperti ini menunjukkan berarti zaman sudah rusak. Orang-orang sudah tidak mau peduli dengan sunnah Nabi lagi. Akhirnya kemudian dia mengatakan, ya Allah matikan saya saja kepada engkau daripada saya bertemu dengan orang-orang yang jelek-jelek seperti ini, yang berpaling dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Itu bisa dilihat pada Sunan Abu Dawud 2413. Berikutnya 61. Riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamanna, jangan berangan-angan, ahadukum, salah satu kalian, al-mauta, kematian, wala yad'u bihi, jangan berdoa dengan kematian, min qabli, sebelum ayyatiyahu, kematian datang kepadanya. Innahu, sesungguhnya, idza mata ahadukum, apabila seseorang kalian mati, in qata'a amaluhu, amalnya putus, sudah tidak bisa beramal lagi. Wa innahu, dan sesungguhnya, la yazidul mu'mina, tidaklah menambah kepada orang mukmin, umruhu, usianya itu, illa khaira, kecuali kebaikan. Kok bisa, Pak? Iya, karena dengan sebab kita masih punya usia, pasti kita sholat, ya kan? Pasti kita puasa, ya kan? Pasti kita sedekah kalau ada yang disedekahkan, ya kan? Jadi kehidupan kita sebagai orang muslim itu nambah pahala, nambah pahala, nambah pahala. Di Sragen itu ada orang sakit stroke, dia tidak berdoa kepada Allah, ya Allah matikan saya, enggak. Dia bersabar dengan sebab stroke-nya itu. Akhirnya karena dia stroke, nggak bisa kerja kemana-mana, setiap harinya buka Quran. Akhirnya bisa khatam Al-Quran 30 juz setiap 3 hari. Kita yang sehat kalah, Pak. Nah, ini bukti bahwasanya orang beriman itu umurnya menambah kebaikan kalau mau beramal. Tapi pasti kita sholat, itu pasti ya, namanya orang beriman. Kalau tidak sholat kan tidak beriman. Nah, kalau mau menambah dengan amal-amal soleh yang lain, puasa sunnah, membaca Quran, zikir, sedekah, itu tambah pahala terus, tambah pahala terus. Jadi setruknya beliau itu nambah berkah karena bisa khatam setiap 3 hari. Nah, coba kita berusaha, bisa nggak kita yang sehat ini khatam Quran setiap 3 hari? Saya sebenarnya nemukan cara, Pak, supaya khatam Quran 3 hari. Caranya adalah kita setel murattal, kemudian kita tirukan. Buka Quran, kemudian kita tirukan. Murattal dipilih yang cepat, yang 30 menit selesai, atau 25 menit selesai. Nah, berarti kita duduk 1 jam sudah dapat 2 juz. Misalnya kita duduk habis subuh 1 jam dapat 2 juz. Habis zuhur duduk 1 jam dapat 2 juz. Habis asar duduk 1 jam dapat 2 juz. Habis maghrib duduk 1 jam dapat 2 juz. Habis isya duduk 1 jam dapat 2 juz. Pas tau 10 juz. Bisa kan? Nah, itu teori ini saya temukan kemarin pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan saya dikirim ke Lampung untuk kajian. HP sengaja saya tinggalkan di rumah supaya tidak buka HP sama sekali. Saya berusaha mencoba kalau tanpa buka HP itu 1 hari bisa baca Quran berapa. Ternyata 10 juz iso ternyata. Nah, kemarin-kemarin karena nggak bisa karena buka HP terus. Nah, maka ternyata kalau kita gunakan waktu semaksimalnya, apalagi dengan cara tadi ya, mendengarkan murattal sambil mulut kita menirukan. Nah, maka 30 menit selesai murattal, 30 menit kita sudah baca Quran. Kalau sudah hafal nggak usah lihat Qurannya, ya. Tinggal nirukan saja. Kalau belum hafal berarti Qurannya dibuka, pilih Quran yang gede sehingga mata kita melihatnya tidak lelah. Nah, lihat lafalnya yang dibaca oleh murattal tadi, rekaman tadi, sambil kita tirukan. Tirukannya tanpa suara aja, yang penting mulutnya bergerak-gerak. Silahkan dicoba ya. 10 juz 1 hari, insya Allah bisa dengan cara tersebut. Sudah selesai pasal yang pertama tentang orang-orang sakit. Sekarang kita lanjutkan pasal yang kedua. Al-faslu tsani, pasal kedua, at-tibbu, tentang pengobatan, warruqa, dan ruqyah, wasihru, dan sihir. Yang dimaksud pengobatan ini adalah pengobatan yang ada fisiknya. Misalnya kita makan madu, misalnya kita minum jahe dan sebagainya. Yang dimaksud ruqyah ini adalah pengobatan rohani, yaitu dengan membaca zikir-zikir. Maka 2 macam pengobatan ini semuanya disyariatkan. Kita datang ke apotek, beli obat, kita minum, disyariatkan. Itu termasuk at-tibbu yang pertama. Adapun kalau kita membaca surat Al-Fatihah, kemudian kita usap-usapkan pada tubuh kita, setelah kita tiupkan di tangan, nah itu termasuk dari ar-ruqa. Karena itu kaum muslimin rahimakumullah, kalau bisa 2 pengobatan ini semuanya dilakukan. Panjenengan minum obat, jangan hanya minum obat saja. Sebelum minum obat, bacalah Fatihah. Lalu Fatihahnya ditiupkan pada obat tadi, kemudian baru diminum.
Maka kita gabungkan antara dua macam pengobatan, pengobatan jasmani dan pengobatan rohani. Dua-duanya disyariatkan. Tapi para ulama mengatakan kita boleh memilih salah satu, ya. Pengobatan jasmani saja boleh, pengobatan rohani saja juga boleh. Jadi panjenengan sakit tidak datang ke dokter boleh. Yang penting panjenengan bisa sabar, kemudian panjenengan mengobati diri dengan ruqyah boleh. Kalau saya pilih menggabungkan dua-duanya karena dua-duanya diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab pertama, likul lidain, untuk setiap penyakit itu ada dawaun, ada obatnya. 2862 riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anzalallahu, tidaklah Allah menurunkan da'an penyakit, illa kecuali anzalalahu, Allah turunkan untuknya syifaan, kesembuhan, alias ada obatnya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala." Lah katanya ada penyakit yang belum ditemukan obatnya, yaitu hanya belum ditemukan saja, Pak. Sebenarnya obatnya sudah diciptakan Allah, tapi orang belum mengetahui. Maka nanti pada hadis di bawahnya akan ditambahkan ada yang mengetahui obat tersebut, ada yang tidak mengetahui obat tersebut. Nah, maka sebelum ditemukan ya berarti orang-orang tidak akan mengetahui obat tersebut. Tapi setelah ditemukan baru mereka mengetahui. 63 dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli da'in dawaun, untuk setiap penyakit ada obatnya. Fa idza, maka apabila usiba, tepat, dawa'uda, obatnya penyakit, baro'a, dia pasti sembuh, bi'ilnillahi azza wa jalla, dengan izin Allah azza wa jalla. Kenapa baro'a saya artikan pasti sembuh? Karena ini adalah fi'il madhi, sementara digunakan untuk sesuatu yang akan datang. Kalau tepat obatnya sembuh, ini kan belum terjadi kan? Nah, ini baru diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka sesuatu yang belum terjadi tapi digunakan dengan fi'il madhi itu menunjukkan apa? Makna tahqiq atau kepastian. Tapi sembuhnya itu biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kita meminum obat itu jangan meyakini obatnya ini membuat sembuh, nggak bisa. Obatnya ini hanya perantara. Sehingga kalau kita minum obat meyakini obat yang menyembuhkan, itu jadi kita syirik kepada obat tadi. Kita harus yakin yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu minum obat, doa kepada Allah, Allahumma shfini bismillah. Kalau minum obat tok tanpa doa, nah itu seolah-olah dia tidak yakin bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mengatakan, wa idza maridtu fahuwa yashfi. Surat Asy-Syu'ara ayat 80. Wa idza maridtu, dan jika saya sakit, fahuwa yashfi, maka dia Allah lah yang menyembuhkan saya. Nah, ini yakinnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Namrud, dia nggak takut. Dia cukup mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukup bagi saya Allah dan Allah itu sebaik-baik pengurus. Dalam riwayat yang dhaif dikatakan malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Ibrahim, hai Ibrahim, jadikan ini tempat kayu bakar yang berkobar, ya. Kemudian ini menara di mana Nabi Ibrahim ditaruh di atasnya. Jadi Nabi Ibrahim itu dilemparkan dengan ketapel besar, Pak, dari menara, ya, dilemparkan dengan ketapel karena apinya gede. Ya. Tidak mungkin mereka mendekat ke api jorokin Nabi Ibrahim, nggak mungkin karena apinya besar, sangat panas. Ya. Harus dilemparkan dari tempat yang jauh. Nah, dari menara ini dilemparkan, sebelum sampai ke api itu malaikat Jibril tanya kepada Ibrahim, hei Ibrahim, butuh pertolongan tidak? Maka kata Ibrahim, amma ilaika fala, kalau kepadamu wahai Jibril saya nggak butuh. Kenapa? Sudah yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kalau kita yakin minum obat ini bahwasanya yang menyembuhkan Allah, insya Allah sembuh. Kalau kita yakinnya kepada obat, nanti malah apa? Allah bisa-bisa tidak ngasih kesembuhan karena kita yakinnya kepada obat tersebut. Tapi cerita tadi dhaif, ya. Nah, kalau mau lihat
bentengnya, menaranya Nabi Ibrahim yang beliau dilempar darinya, silahkan dilihat di YouTube, masih ada ya, banyak video tentang sejarah-sejarah tersebut ya. Jadi bentengnya atau menaranya itu masih ada sampai sekarang. Adapun cerita itu bisa jadi sahih, bisa jadi tidak sahih tentang benteng tadi, tapi sejarahnya ada. Berikutnya 64 dari Usamah bin Syariq, dia mengatakan, saya datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sementara sahabat-sahabat beliau itu seolah-olah pada kepala mereka ada burung, maksudnya mereka tunduk ya, dan mereka tidak bergerak. Dan ini adab ketika menghadiri majelis ilmu, maka kita tenang, tidak bergerak-gerak. Fasallamtu, lalu saya salam, kemudian saya duduk. Lalu datanglah orang-orang Arab desa dari arah sana dan arah sini, lalu mereka mengatakan, wahai Rasulullah, apakah kita berobat? Maka beliau mengatakan, tadawaw, berobatlah kalian. Fa inna Allah azza wa jalla, karena Allah azza wa jalla lam yada'da'an, tidak meletakkan penyakit illa kecuali wada'alahu dawaan, juga meletakkan untuknya obat. Ghaira da'in wahid, selain satu penyakit, yaitu al-haram, tua, tidak bisa disembuhkan. Jadi tua itu akan semakin tua, akan semakin tua, akan semakin tua, akhirnya mati. Tidak bisa tua disembuhkan menjadi muda, nggak bisa. Al-haram ini secara bahasa lebih tepatnya artinya apa? Apakah pikun ataukah tua biasa? Nah, mari kita lihat dalam kamus. Di dalam kamus Al-Mu'jam Al-Wasit, dan ini adalah kamus yang paling sering saya buka karena paling mudah untuk mencari makna-makna kalimat. Sudah disebutkan di sini al-haram. Al-haram asy-syekh yablughu aqsal kibar. Haram itu salah satu maknanya adalah al-harim, kalau syekh, orang tua renta yang sudah mencapai tua yang paling puncak. Boleh juga al-harim diartikan al-aql wan nafas. Nah, ini yang paling tepat di sini ya. Jadi tua renta itu kalau lebih tepatnya. Dalam kamus Mu'jam Lughatul Fuqaha, al-haram itu artinya adalah kibarusin, tuanya usia, ma'atahaddulil badan, yang disertai dengan badan yang lemah. Nah, maka tua yang sudah puncak, sehingga apa? Badannya pun lemah. Karena ada orang yang tua tapi badannya masih kuat, masih giras, Pak. Seperti misalnya Ustadz Mudzakkir ya, udah 80-an atau menjelang 80 atau lebih ya, tapi masih kuat badannya. Nah, itu bukan haram ya. Haram itu yang tua tapi sudah lemah, sehingga berjalan ya, tunuk-tunuk ya. Kemudian punggungnya sudah bungkuk. Nah, itu namanya haram. Ini penyakit seperti ini nggak bisa disembuhkan. Itu tetap akan semakin tua, kemudian semakin lama akan ditutup dengan kematian, dan semua kita memang akan mati. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad, illa anzalalahu syifaan, kecuali Allah pasti turunkan kesembuhan, alimahu, mengetahuinya, man alimahu, orang yang mengetahui, wa jahilahu, dan tidak mengetahuinya, man jahilahu, orang yang tidak mengetahui. Jadi obat itu tidak semua orang tahu, ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Nah, sehingga pasti ada obatnya. Hanya kalau belum ketemu itu karena Allah masih menetapkan orang-orang itu jahilahu, ya, mereka tidak tahu. Ini lama-lama akan ketahuan juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita tambah satu hadis lagi, bab 2. Asy-syifa'u fi thalathin, kesembuhan itu diletakkan pada 3 perkara. Apa saja? 2865 riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asy-syifa'u, kesembuhan itu, fi thalathah, di dalam 3 hal. Yang pertama, fi syartati mihjamin, pada belahan alat bekam. Jadi zaman dulu dibelah kulit itu dengan silet ya, kemudian diambil darahnya dengan alat bekam. Atau syarbati asalin, minum madu.
au kayyatin binarin, atau dicos dengan api. Maksudnya besi dipanaskan pada api, kemudian besi yang panas ini ditempelkan pada tempat yang sakit. Wa ana, dan saya ini melarang, wa ana anha, dan saya melarang umatku anil kayyi, dari melakukan kayy tersebut. Kenapa? Karena ini semacam penyiksaan terhadap diri sendiri, ya. Karena menempelkan besi panas pada tempat yang sakit ini bertambah sakit, tetapi kemudian sakit yang pertama akan lenyap apabila tepat dengan pengobatan tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, sabda Nabi bahwasanya kesembuhan ada pada 3 ini bukan pembatasan. Artinya bukan berarti tidak ada kesembuhan pada selain 3 ini, bukan. Tapi yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah bahwasanya kesembuhan pada 3 perkara ini lebih mudah atau lebih jelas atau lebih tampak daripada dengan pengobatan-pengobatan yang lain. Maka seperti ini disebut apa? Hasrun iddi'ai. Pembatasan yang sifatnya bukan pembatasan betul-betul, tapi adanya fadilah pada 3 yang dibatasi ini. Sehingga kesembuhan tidak harus dengan 3 ini, tidak harus. Kesembuhan bisa dengan ruqyah, kesembuhan bisa dengan al-fatihah, kesembuhan bisa dengan habbatus sauda, kesembuhan bisa dengan obat kimia, bisa. Karena kalau kita pahami ini hanya 3, tidak bisa yang lain, ini nanti akan bertentangan dengan dalil-dalil yang lain. Contohnya satu hadis yang populer, tetapi sebenarnya hadis ini bukan sabda Nabi, ini hanyalah perkataan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat Nabi, Ibnu Mas'ud, mengatakan, alaikum bisyifa'ain, lazimilah melakukan 2 yang menyembuhkan. Yang pertama al-asal, madu, yang kedua adalah Al-Quran. Nah, jadi kalau sakit minum madu plus baca Quran. Baca Quran, kemudian bacaan Quran kita digunakan untuk tawassul atas sakit yang kita alami. Kemudian di sini Nabi melarang dari kai. Ini larangannya bersifat makruh, tidak haram. Karena Rasulullah sendiri pernah mengkai sahabat Nabi namanya Ubay bin Ka'ab. Seandainya ini haram, tidak mungkin dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kaidahnya, kalau ada hadis sahih melarang dan ada hadis sahih membolehkan. Ini kalau digabungkan itu berarti larangannya makruh. Tapi ada kaidah mengatakan al-karahah tazulu bil hajah. Makruh itu menjadi lenyap dengan sebab adanya keperluan. Maka ketika Nabi mengkai Ubay bin Ka'ab, itu karena memang sedang diperlukan. Obat-obat yang lain sudah dilakukan tetapi tidak cocok, akhirnya dikai oleh Nabi SAW. Nah, di sini Nabi tidak melakukan sesuatu yang makruh, tapi melakukan sesuatu yang mubah. Kenapa? Karena waktu itu sudah sangat diperlukan. Ini yang dapat kita pelajari, benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan kalau mau duluan. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.